I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Dede Fernisa dan juga 3 presentator teman saya, Yuki Oyama, Isnaini Nur Huzaima, dan juga Alfan Al-Akbaru Fikri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dalam mata kuliah Hukum Pidana Islam dengan judul Unsur Material dalam Hukum Pidana Islam. Unsur material dalam tindakan pidana dianggap terpenuhi apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adanya seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang, baik berupa tindakan pasif maupun tindakan aktif. Dan juga tindakan dilarang yang ditunjukkan pada satu orang individu dapat juga dilarang pada sekelompok orang yang bersepakat melakukannya. Kemudian salah satu atau sebagian di antara mereka melakukan tindak pidana atau sebagian di antara mereka saling menghasut untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dinamakan turut serta dalam melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, pembahasan mengenai unsur material tindak pidana mencangkup tindak pidana yang sempurna atau telah selesai, percobaan tindak pidana, dan juga turut serta dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam beberapa keterangan yang dapat saya sampaikan, dapat disimpulkan kami mengambil rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu apa yang dimaksud dengan unsur material dalam hukum pidana Islam, bagaimana tindakan pidana yang tidak selesai, bagaimana percobaan tindak pidana, dan juga apa dan bagaimana turut serta dalam tindakan pidana. Selanjutnya, yakni yang pertama, adanya pembahasan yaitu tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai adalah ketika niat untuk melakukan kejahatan sudah jelas terlihat dan ada permulaan pelaksanaan, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendak para pelaku. Contohnya yaitu tidak selesainya kejahatan karena ketahuan aparat keamanan atau orang lain, bukan atas kemauan sendiri. Ada juga tindak pidana percobaan atau pogging, seperti seorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati. Dan juga delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kategori delik yang selesai atau foul-tooting pogging. Namun perlu diingat bahwa tindak pidana tidak selesai atau percobaan tetap dapat dipidana dengan ancaman hukuman yang lebih ringan dibanding dengan tindakan pidana yang telah selesai. Adapun fase-fase tindak pidana yang tidak selesai adalah perencanaan dan persiapan, percobaan, dan juga pemidanaan. Selain itu, ada juga pengaruh tidak selesainya tindak pidana, yaitu tidak dapat dikenakan hukuman, tidak dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan, dan juga menghambat pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwasanya pengaruh tidak selesainya tindak pidana dapat berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Selain itu, penanganan kasus tindak pidana yang tidak selesai dapat memerlukan pendekatan perbedaan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya, untuk pengertian-pengertian selanjutnya akan disampaikan oleh 3 presentator teman saya. Di sini saya Yuki Oyama ingin menyampaikan materi tentang percobaan tindak pidana yang secara singkat saja agar tidak terlalu lama. Di sini dalam hukum pidana Islam, percobaan tindak pidana disebut takzir. Ini mencakup tindakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam, tetapi dianggap merugikan masyarakat. Contoh-contoh takzir dapat mencakup perilaku amoral atau tidak etis yang dapat merusak ketertiban sosial meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam tradisional. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana dan apa saja syarat-syaratnya. Langsung saja kepada pembahasan. Percobaan tindak pidana adalah aktivitas yang mengarah pada perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana. Para fuqaha tidak menaruh perhatian pada teori khusus tentang percobaan tindak pidana sebagaimana yang dipahami saat ini. Meski demikian, mereka menaruh perhatian kepada masalah pembedaan antara tindak pidana yang selesai atau sempurna dan tindak pidana yang belum selesai. Ada 2 alasan mengapa mereka tidak membuat teori khusus, yaitu
Alasan yang pertama adalah pelaku percobaan tindak pidana tidak dihukum dengan hukuman qisas atau hudud, tetapi dihukum dengan hukuman takzir, seperti apapun juga jenis takzirnya. Lalu alasan yang kedua adalah hukum Islam tidak membuat suatu kaidah khusus terkait delik percobaan tindak pidana karena kaidah hukum takzir sudah cukup menghukum percobaan tindak pidana. Lalu pembahasan selanjutnya serta kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Akbar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang keturutsertaan dalam tindak pidana. Seperti yang dijelaskan di atas, untuk kategorisasi keturutsertaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus ada di dalamnya, yaitu yang pertama, para pelaku terdiri dari beberapa orang. Kemudian yang kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak memiliki berarti tidak ada tindak pidana, dan selanjutnya tidak ada istilah keturutsertaan. Tindak pidana bisa dilakukan sendirian dan bisa dilakukan oleh gabungan beberapa orang. Terkadang sejumlah orang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap satu orang, seperti dua orang bersepakat untuk membunuh orang dengan cara orang pertama mengikatnya sedangkan orang kedua membunuhnya, atau keduanya memukulnya bersama-sama, atau beberapa orang melakukan perbuatan pidana pembunuhan dengan cara salah seorang membunuhnya secara langsung dan dua melumpuhkan para pembela korban, atau salah seorang membunuh secara langsung dan orang yang lain mengawasi jalan agar bisa menghalangi orang-orang yang hendak menolong korban, sehingga tindak pidana bisa berjalan sampai tuntas. Semua ini dianggap sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana. Mereka dikenai hukum sebagaimana hukuman orang yang melakukan tindak pidana secara langsung. Menurut sebagian fuqaha, sebab tindak pidana tidak akan terjadi tanpa peran serta orang yang mengawasi atau melumpuhkan para pembunuh atau orang-orang yang menolongnya. Kemudian kesimpulan dari makalah yang telah dibuat oleh penulis dalam kelompok 1 adalah percobaan tindak pidana. Percobaan tindak pidana adalah aktivitas yang mengarah kepada perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana. Percobaan melakukan tindak pidana tersebut jika syarat-syaratnya terpenuhi maka dapat dijatuhi hukuman tindak pidana. Ada 3 fase melakukan tindak pidana. Yang pertama yaitu fase perencanaan, kedua fase persiapan, kemudian yang ketiga tidak selesainya percobaan tindak pidana, pelaku yang mencoba melakukan tindak pidana ada kalanya dapat menyempurnakan atau menyelesaikan, tidak dapat menyempurnakannya. Tindak pidana bisa dilakukan sendirian dan bisa juga dilakukan oleh beberapa orang. Untuk kategorisasi keturutsertaan maupun tidak langsung, melakukan tindak pidana jika seseorang berniat untuk melakukan tindak pidana tertentu, ia dianggap pelaku tidak langsung pada setiap tindak pidana yang apabila pidana tersebut kategori kesengajaan dengan sadar, kemungkinan akibat atau qasdul muhtam.